Selamat siang teman-teman, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Banyak teman-teman yang mengeluh ketika mendapatkan sebuah teguran. Padahal, teguran itu sendiri berasal dari kita, bukan dari YouTube. Jadi jangan menyalahkan YouTube ketika Anda mendapatkan teguran, tapi salahkanlah diri Anda. Karena apa? YouTube juga tidak sekejam yang kita bayangkan, tidak sesusah yang kita bayangkan. Ketika kita melakukan pelanggaran komunitas, YouTube tidak serta-merta langsung memberikan teguran. Tapi apa? Mereka pertama sekali akan memberikan peringatan, akan memberikan notifikasi peringatan bahwasanya Anda melanggar kebijakan YouTube. Nah, kenapa YouTube tidak langsung memberikan teguran, tetapi malah memberikan peringatan? YouTube itu maklum terhadap seorang YouTuber pemula yang masih dalam proses pembelajaran. Mungkin seorang YouTuber pemula tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran komunitas. Karena apa? Mereka belum tahu peraturannya secara detail. That's why diberikan sebuah peringatan. Diberitahu dulu bahwasanya ya apa yang Anda lakukan itu melanggar komunitas YouTube itu. Jadi harapannya nextnya Anda tidak melakukan itu lagi. Dipelajari lagi untuk kebijakan program partner YouTube itu. Makanya diberikan peringatan terlebih dahulu, bukan langsung teguran. Tetapi ketika Anda melakukan pelanggaran yang kedua, maka Anda akan diberikan teguran yang pertama. Gitu. Karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensi. Teguran pertama, setelah itu Anda melakukan kesalahan lagi, diberikan teguran kedua. Anda melakukan kesalahan lagi, maka akan diberikan teguran yang ketiga, gitu. Tetapi harapannya teman-teman jangan sampai mencapai teguran yang ketiga. Karena apa? Ketika Anda mendapatkan teguran yang ketiga, itu sudah benar-benar fatal ya. Benar-benar fatal dan channel Anda sudah dipastikan akan di-banned atau ditutup oleh YouTube. Itu. Dan masing-masing teguran 1, teguran 2, dan teguran 3 memiliki konsekuensi yang berbeda. Apa konsekuensi yang kita peroleh ketika kita mendapatkan teguran yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Mari kita bahas satu persatu. Ketika kita mendapatkan teguran yang pertama, apa konsekuensi yang akan kita peroleh? Kita lihat. Jika kami mendapati konten Anda tidak mematuhi kebijakan kami untuk kedua kalinya. Kenapa untuk kedua kalinya? Karena pertama sekali tadi Anda akan diberikan peringatan. Tetapi ketika Anda melakukan kesalahan kembali, maka diberikan teguran pertama. Kita lanjut. Anda akan menerima teguran. Ini berarti Anda tidak akan dapat lagi melakukan hal berikut ini selama 1 minggu. Jadi ini konsekuensi berlaku untuk 1 minggu. Konsekuensinya apa? Yang pertama, mengupload video, live streaming, atau story. Jadi ketika Anda mendapatkan teguran yang pertama, untuk 1 minggu Anda tidak dapat mengupload video. Anda tidak dapat melakukan live streaming dan story. Kemudian yang kedua apa? Membuat thumbnail kostum atau postingan komunitas. Anda tidak bisa membuat thumbnail kostum ya. Kemudian yang ketiga, mengedit atau menambahkan kolaborator ke playlist. Yang terakhir, menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. Itu konsekuensi yang Anda peroleh ketika Anda mendapatkan teguran yang pertama. Tidak dapat mengupload video, tidak dapat mengedit video, tidak dapat melakukan live streaming, ataupun tidak dapat mengubah thumbnail. Hak penuh akan dipulihkan secara otomatis setelah 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu dari hari Anda mendapatkan peringatan, hak-hak tadi yang Anda tidak dapat mengupload video, mengubah thumbnail, itu akan kembali lagi. Tetapi teguran akan tetap ada di channel Anda selama 90 hari. Jadi hak-hak tadi kembali kepada Anda setelah 1 minggu, tetapi tulisan teguran itu tidak akan hilang selama
90 hari atau sekitar 3 bulan. Itu untuk teguran yang pertama. Konsekuensi untuk teguran yang kedua, kita lihat. Jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, Anda tidak akan dapat memposting konten selama 2 minggu. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan selama 2 minggu. Tetapi setiap teguran akan berakhir 90 hari setelah dikeluarkan. Kira-kira mengerti tidak artinya? Saya baca ulang ya. Jika Anda menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama. Jadi konteksnya ini, tadi kan Anda mendapatkan teguran pertama. Setelah 1 minggu, hak-hak Anda dipulihkan, tetapi untuk status tegurannya masih tetap berjalan selama 90 hari, karena akan berakhir setelah 90 hari. Tetapi Anda melakukan kesalahan kedua, padahal status untuk teguran yang pertama itu belum selesai, periodenya untuk 90 hari itu belum selesai, Anda sudah melakukan teguran yang kedua. Maka hak-hak Anda yang hilang seperti di teguran pertama tadi, kayak tidak bisa mengupload video, tidak bisa mengubah thumbnail, live streaming, akan kembali diberlakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kalau tadi teguran pertama cuma 1 minggu, kalau Anda mendapatkan teguran kedua, maka hak-hak itu akan hilang setelah sampai 2 minggu, akan kembali normal setelah 2 minggu gitu. Dan status untuk teguran, masing-masing teguran itu 90 hari gitu. Teguran pertama akan selesai jangka waktunya 90 hari dari teguran dikeluarkan. Begitu juga dengan yang kedua gitu. Jadi usahakan ketika Anda sudah mendapatkan teguran yang pertama, dalam jangka waktu 90 hari jangan melakukan kesalahan. Karena beda dia kalau kita melakukan kesalahan yang kedua dalam jangka periode waktu teguran pertama, atau melakukan kesalahan kedua setelah jangka waktu teguran pertama gitu. Konsekuensi untuk teguran yang ketiga, kita lihat. Jika Anda menerima 3 kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Channel Anda akan dihapus secara permanen dari YouTube. Perhatikan juga bahwa setiap teguran akan berakhir dalam waktu 90 hari sejak dikeluarkan, dan menghapus konten tidak akan menghilangkan teguran tersebut. Intinya apa? Ketika kita sudah mendapatkan teguran 1 dan teguran 2, tidak ada kesempatan lagi buat kita melakukan kesalahan atau mendapatkan teguran. Karena apa? Ketika kita mendapatkan teguran tersebut, our channel is finished, atau karir kita dalam mengembangkan itu channel sudah berakhir. Itu mau tak mau harus membuat channel yang baru. Bagaimana susahnya mengembangkan sebuah channel yang baru, teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Usahakan tidak mendapatkan teguran. Jangan sampai mencapai teguran yang ketiga. Karena apa? Ketika Anda menghapus video yang mendapatkan teguran, bukan berarti teguran di video Anda, teguran di channel Anda akan hilang. Teguran akan tetap ada selama 90 hari. Beda dengan klaim hak cipta. Kalau klaim hak cipta, videonya kita hapus atau kita edit, maka klaimnya bisa hilang. Tetapi kalau teguran tidak akan hilang selama periode teguran itu yang 90 hari. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan teguran gitu. Ada 2 rekomendasi dari YouTube. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan teguran. Walaupun sebenarnya tidak akan menghilangkan status tegurannya, tetapi bisa memperbaiki channel kita ke depannya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama, pelajari pedoman komunitas kami untuk memastikan konten Anda mematuhi kebijakan kami. Jadi, dalam Anda berkonten, pelajari dulu pedoman komunitas itu, supaya konten Anda tidak melanggar kebijakan lagi, gitu. Misalnya Anda sudah mendapatkan teguran 1 nih, pelajari pedoman komunitas supaya Anda tidak melakukan kesalahan ataupun Anda tidak mendapatkan teguran yang
Kedua, di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas konten-konten apa yang dilarang oleh YouTube. Mungkin boleh Anda buka ya, supaya Anda terhindar dari teguran. Itu untuk yang pertama, dipelajari pedoman komunitas. Kemudian yang kedua, jika channel Anda menerima teguran dan menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, beritahu kami. Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini. Jadi, kalau menurut Anda tidak melakukan kesalahan, tetapi Anda mendapat teguran, boleh mengajukan banding. Tetapi menurut saya pribadi, jangan sekali-sekali mengajukan banding kalau ada kesalahan yang Anda lakukan. Karena apa? Akibatnya nanti akan fatal. Gitu. Sudah Anda yang salah, kemudian Anda mengajukan banding. Bukan hanya mendapatkan teguran yang kedua, tetapi channel Anda akan ditutup atau di-banned oleh YouTube. Gitu. Jadi berhati-hati dalam melakukan banding. Kalau menurut saya pribadi, Anda melakukan teguran, Anda mendapatkan teguran yang pertama, tidak usah melakukan banding. Dipelajari saja kebijakan dari YouTube itu supaya tidak mendapatkan teguran yang kedua. Tetapi kalau benar-benar Anda tidak ada kesalahan tetapi mendapatkan teguran, mungkin ada orang usil yang mereport atau melaporkan channel Anda, kemudian Anda mendapatkan teguran, boleh Anda melakukan banding. Okay, I think that's all my video, that's all my explanation for today. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman YouTuber pemula. And if you like this video, please don't forget to like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.